Baik, ini adalah materi terakhir ya dari kuliah sistem operasi. Jadi di sini kita akan bicara mengenai proteksi dan keamanan. Oke, proteksi, apa itu proteksi? Jadi proteksi itu perlindungan ya. Jadi kenapa kemudian diperlukan adanya perlindungan terhadap sistem operasi atau sistem komputer secara keseluruhan ya. Pertama ya, ini terkait dengan semakin rumitnya sistem operasi ya. Jadi sistem operasi semakin rumit, sehingga kemudian kebutuhan akan perlindungan semakin tinggi ya, seperti itu, perlindungan terhadap sistem maupun datanya tentunya ya. Oke, proteksi sistem operasi berkembang seiring sistem operasi menjadi sistem operasi multi programming dan multi user ya. Jadi zaman dulu kan sistem operasi itu sederhana seperti. Jadi satu sistem operasi digunakan oleh satu orang seperti itu. Ini pengalaman saya tahun 90-an awal ya, ketika baru pertama kali pegang komputer. Jadi dulu itu jadi dulu itu kalau kita main komputer itu pasti kita bawa disket. Nah, di dalam disket itu ada sistem operasinya, ada aplikasinya seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang zaman waktu masih sederhana. Jadi sistem operasi dan aplikasi dan data itu dalam satu disket seperti itu ya. Nah, otomatis kan dengan seperti itu lebih aman kan, karena ketika kita amankan disketnya, otomatis aman sistem operasi maupun program maupun datanya kan, seperti itu. Tapi kemudian sistem operasi semakin berkembang rumit ya. Kenapa? Karena dia multi programming, jadi harus mengakomodasi berbagai bahasa pemrograman. Kemudian dan yang paling penting adalah dia multi user. Oke, jadi semakin hari semakin kesini ada kebutuhan bahwa satu komputer itu bisa digunakan oleh beberapa orang seperti itu ya, baik itu bersama maupun bergantian seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi adanya penyalahgunaan ya, ada istilah perlindungannya. Jadi dengan adanya multi user, di mana satu komputer bisa digunakan oleh beberapa user, nah di sanalah pentingnya perlindungan, supaya misalkan saya dan Anda dan teman Anda yang lain dapat mengakses satu komputer. Nah, bagaimana caranya supaya komputer tersebut, semua data yang dimiliki oleh saya, yang memiliki Anda sama teman Anda itu bisa aman. Nah, di situ perlu perlindungan kan. Jangan sampai misalkan data saya bisa diakses oleh Anda atau sebaliknya nanti ya. Nah, itu jadi itu ya. Ya, proteksi atau perlindungan sistem operasi ini terutama sekali ya, ini berkembangnya ini ya akibat adanya multi user, seperti dimana satu komputer bisa diakses beberapa orang seperti itu ya. Nah, kemudian alasan utama tentu adalah untuk mencegah akses yang ilegal ya. Itu tadi, jangan sampai misalkan Anda bisa mengakses data saya dan sebaliknya, jangan sampai saya bisa mengakses data Anda atau data orang lain yang tidak berkenan. Oke, jadi itu alasan daripada proteksi ya. Nah, peran proteksi ini adalah bagaimana menyediakan mekanisme ya, mengatur penggunaan data komputer. Oke, jadi si A dapat mengakses apa, dapat menjalankan apa. Nah, itulah peran daripada proteksi ya. Oke, nah itu proteksi. Jadi pada dasarnya proteksi adalah mengendalikan akses terhadap sistem seperti itu. Jadi ini adalah mekanisme untuk mengendalikan akses program, proses atau pengguna terhadap resource yang ada di dalam komputer. Nah, biasanya di implementasinya itu dalam bentuk role based access control ya. Ini adalah pengendalian akses berdasarkan role. Jadi kalau misalkan contoh Windows 7 ya, itu kan ada administrator, ada user biasa, ada guest kan, seperti itu ya. Guest biasanya tidak butuh password, tapi dia terbatas. Dia tidak bisa mengakses data orang lain, tidak bisa install dan sebagainya. Dia hanya bisa menggunakan apa yang sudah disediakan oleh administrator. Administrator biasa bisa melakukan banyak hal ya, seperti itu. Nah, itu RBAC ya, role based access and control atau RBAC. Nah, proteksi ini dia berdasarkan internal program ya.
internal problem di dalam komputer seperti itu. Jadi bagaimana mengatur para pengguna supaya tidak saling melakukan atau mengakses hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ibaratnya rumah, gitu kan? Di rumah misalkan ada 5 penghuni ya. Dalam satu rumah ada 5 manusia yang menghuninya. Seperti itu. Misalkan di sana ada 5 kamar gitu kan. Seperti itu. Bagaimana cara supaya misalkan si A tidak bisa masuk ke kamar si B, atau si C tidak bisa masuk ke kamar si D. Nah, seperti itu ya. Itu namanya proteksi. Kenapa si A tidak boleh masuk ke kamar si B? Supaya si A tidak bisa mengganggu privasi daripada si B, seperti itu. Nah, begitu halnya di dalam komputer ya. Bagaimana misalnya user A tidak boleh bisa mengakses data user B, dan A juga tidak bisa mengakses data user C, misalkan seperti itu ya. Jadi ibaratnya dengan rumah tadi. Dalam satu rumah ada beberapa orang yang tinggal, masing-masing punya kamar dan masing-masing punya privasi. Ada hal-hal yang boleh diakses bersama-sama, misalkan TV di ruang tamu kan, itu tentu bisa diakses bersama-sama kan, atau ruang makan itu bisa diakses bersama-sama. Tapi begitu kamar masing-masing, tentunya itu masing-masing user yang bisa akses, seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi di dalam komputer. Oke. Kita proteksi ya. Nah, sekarang kita masuk ke keamanan. Nah, kalau proteksi adalah internal problem ya, bagaimana mengatur akses resource jangan sampai mereka yang tidak berhak kemudian mengakses. Nah, kalau keamanan itu adalah mencegah akses yang tidak punya hak, kemudian mencegah perusakan data dan mencegah inkonsistensi. Jadi keamanan ini external problem. Jadi ibaratnya kita punya rumah, bagaimana supaya maling tidak bisa masuk, kurang seperti itu ya. Jadi kita punya rumah, misalkan di dalamnya ada 5 penghuni ya tadi ya. Kelima penghuni ini masing-masing punya kamar gitu. Nah, itu proteksi. Nah, kalau keamanan adalah bagaimana supaya selain dari kelima orang ini tidak ada lagi yang boleh masuk ke dalam, seperti itu. Jadi maling itu kan orang yang tidak boleh masuk ke dalam rumah. Nah, bagaimana supaya si maling ini bisa dicegah? Nah, itulah yang namanya keamanan. Oleh karena itu keamanan dikatakan sebagai external problem, karena dia mencegah masuknya pihak yang tidak berkepentingan ke dalam komputer. Oke, nah kalau kita bicara keamanan, kalau kita bicara misalkan mencegah sebuah rumah, maka kita bicara mengenai serangan kan, ya kan. Nah, jadi kalau di dalam komputer ada serangan terhadap yang namanya komputer. Nah, seperti apa saja serangan yang bisa terjadi ya? Ini ada beberapa hal. Pertama ada namanya breach of confidentiality. Breach itu pembobolan ya. Confidentiality itu artinya kerahasiaan. Berarti pembobolan kerahasiaan. Ini adalah berupa pengaksesan data secara ilegal ya. Atau dengan kata lain adalah pencurian informasi. Nah, tujuan dari intruder biasanya menginstal akses terhadap data kartu kredit atau akses terhadap misalkan yang sekarang lagi booming itu data Tokopedia ya. Seperti itu namanya breach of confidentiality. Jadi di sana pencurian informasi ya. Kalau di dalam analogi rumah tadi ini maling ya. Maling kan dia nanti mencari sesuatu di dalam rumah kan. Kalau di dalam komputer yang berharga itu kan data. Kalau di dalam rumah mungkin ya bisa berupa uang atau emas kalau ada, atau barang-barang berharga lainnya ya, seperti itu ya. Nah, ini yang namanya breach of confidentiality. Ada juga namanya breach of integrity, artinya pembobolan integritas. Kalau tadi adalah mengakses data ya, kalau sekarang adalah modifikasi data secara ilegal. Jadi bagaimana seorang hacker atau cracker masuk ke dalam sistem, kemudian dia melakukan pengupdatean data ya, dan kemudian melakukan pengupdatean data secara ilegal seperti itu. Contoh misalkan ada orang yang nge-hack WA, kemudian ketika dia nge-hack WA dia menyebarkan hoax, sehingga kemudian seolah-olah pemilik WA tersebut menyebarkan hoax, padahal sebenarnya yang menyebarkan hoax adalah
si hacker ya seperti ya. Jadi itu ya. Jadi misalkan ada si A, dia punya WA, kemudian ada si B ini hacker. Nah si B kemudian membobol WA si A, dan ketika dia membobol WA si A, dia kemudian dia menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah yang akan kena kan nanti si A sebagai pemilik akun WA kan, bukan si B. Nah, itu namanya breach of integrity ya. Ini biasanya untuk untuk kegiatan fitnah ya, seperti itu ya. Ada juga breach of availability, pembobolan untuk ketersediaan. Ini adalah berupa penghancuran data secara ilegal ya, seperti itu. Oke, misalkan misalkan dulu ada kasus ya, di mana seseorang merasa tersakiti gitu. Nah kemudian dia melampiaskan sakit hatinya itu dengan cara membobol sebuah sistem operasi dan kemudian menghapus datanya. Nah itu udah juga seperti itu ya. Itu penghancuran data secara ilegal. Ini jarang tapi bukan berarti tidak ada. Oke. Nah yang keempat adalah type of service atau pencurian service. Di sini adalah penggunaan resource secara ilegal ya, seperti itu. Sebagai contoh misalkan si A, dia seorang hacker, dia mampu membobol satu server. Nah setelah dia membobol satu server, dia kemudian menginstal suatu program dalam server tersebut untuk kepentingan dirinya. Entah itu dia buat ngirim data atau untuk nyimpen data atau apapun itu, yang jelas dia kemudian menggunakan resource secara ilegal. Nah yang terakhir adalah denial of service. Nah ini adalah pencegahan penggunaan resource yang ilegal. Misalkan saya pemilik komputer. Nah sebagai pemilik komputer, saya bisa melakukan pemrosesan data. Saya bisa misalkan mengedit video, atau saya bisa mengirim data, mengirim video sebagainya. Nah kemudian ada si B ini bisa menghack komputer saya. Nah ketika dia menghack komputer saya, dia kemudian melarang saya untuk bisa mengakses data saya yang miliki. Nah seperti itu. Jadi misalkan sebelumnya saya bisa edit video, bisa bikin video. Nah setelah komputer saya dibobol oleh si B, dan si B kemudian mengatur supaya saya tidak bisa mengakses itu, maka saya kemudian tidak bisa membuat video, tidak bisa ngirim data dan sebagainya. Itu namanya denial of service atau pencegahan penggunaan resource yang legal. Jadi si A saya yang harusnya bisa mengakses data karena saya legal, tapi karena sistemnya sudah dihack sama si B, saya menjadi tidak bisa melakukan itu. Nah, itu namanya denial of service. Oke, nah bagaimana langkah-langkah keamanan ya, langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan ketika Anda ingin mengamankan sistem komputer Anda. Nah ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya. Pertama, physical. Oke, jadi untuk langkah keamanan pertama adalah dari sisi fisik. Oke, Anda harus memiliki tempat ya, tempat komputer yang aman dari penyusup. Itu salah satu langkah awal ya. Kalau Anda misalnya punya komputer dan berisi data yang sangat penting, dan Anda ingin Anda ingin mengamankannya, ya mau tidak mau Anda harus menyimpan komputer itu yang aman ya, seperti itu. Jangan sampai mudah disusupi oleh penyusup. Kemudian human atau manusia ya. Nah langkah kemanusiaan adalah manusia. Oke, nah jadi terkait dengan manusia, ketika Anda punya sistem komputer, ya Anda harus memberikan otorisasi yang hati-hati ya. Jadi Anda harus memberikan hak akses yang hati-hati kepada pengguna. Jadi pengguna atau user harus diingatkan ya, supaya jangan memberikan akses kepada orang lain. Itu yang satu yang penting. Kemudian user juga harus diingatkan supaya jangan bisa ditipu oleh orang lain. Atau yang namanya dengan social engineering ya. Jadi ada istilah social engineering dalam keamanan. Di social engineering ini adalah upaya bagaimana ya mengatur orang ya supaya bisa kemudian memberikan akses kepada kita, seperti itu. Namanya social engineering. Nah kemudian operating system yang perlu Anda perhatikan dalam mengamankan komputer adalah juga operating system atau sistem operasi. Jadi kalau Anda punya
data yang sensitif, yang mahal gitu, Anda ya pertama ya harus menggunakan sistem operasi yang aman ya, seperti itu ya. Sebagai contoh misalkan kalau untuk di jaringan ada yang nama Linux ya, Anda bisa menggunakan Linux, atau kalau Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan Windows server yang memang aman walaupun memang harganya mahal ya, seperti itu. Nah, di dalam sistem operasi ada namanya security patch ya. Ini adalah perbaikan terhadap ancaman keamanan. Nah, Anda sebagai pemilik sistem itu diupayakan untuk selalu update ya security patch ini supaya supaya sistemnya benar aman. Kemudian juga langkah keamanannya adalah terkait dengan masalah network atau jaringan. Oke, ketika Anda punya jaringan, punya komputer, dan komputer Anda terkonek dengan jaringan, maka Anda harus mengamankan si jaringan tadi. Nah, bagaimana caranya mengamankan si jaringan? Nah, ini salah satu adalah dengan pemasangan firewall ya, pemasangan firewall, kemudian juga pemberian akses, jangan sampai sembarangan orang bisa akses. Contoh misalkan ketika Anda punya access point ya, diupayakan access point Anda kemudian diberikan password, dan tidak semua orang diberikan password tersebut. Cukup orang tertentu yang diberikan password supaya kemudian network tersebut menjadi terbatas dan lebih aman. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya terkait dengan proteksi dan security ya untuk sistem operasi.